perjalanan membuatku sangat kelelahan. Sudah beberapa kali aku tertidur di dalam mobil, membiarkan Mas Raffi seorang diri. Sekarang, mobil sudah membawa kami masuk ke perumahan di mana kami tinggal. Bangunan besar dengan cat warna gold sudah menyambutku dan suamiku. Alhamdulillah, kita sampai. Turun, sayang. Mas Raffi memberikan instruksi. Bentar, Mas, pegal, ujarku menggeliat, menarik tangan ke atas. Mas Raffi terkekeh pelan. Kamu yang hanya duduk saja pegal, apalagi aku yang nyetir. Pokoknya nanti pijitin. Ah, gak mau. Aku juga kelelahan ini. Aku merengut dengan kepalaku sandarkan pada dashboard. Suara teriakan anak kecil membuatku mengangkat kepala. Ternyata Citra sudah berdiri di teras, seraya bertepuk tangan. Dia terus memanggil-manggilku dengan suara khasnya. Bukannya segera turun, Mas Raffi malah menyalakan mobil dan memundurkannya seperti akan pergi kembali. Tentu saja hal itu membuat Citra berteriak histeris, seraya mengejar kami. Di dalam mobil, aku dan Mas Raffi tertawa melihat gadis itu. Jahat deh, malah dikerjain, ujarku menepuk lengan Mas Raffi. Lah, nangis dia tuh. Pandangan Mas Raffi fokus ke depan, melihat Citra menangis. Mas Raffi pun kembali memajukan mobil dan berhenti di depan Citra. Kami turun dari mobil bersamaan, lalu menghampiri gadis kecil yang duduk dengan air mata yang menganak sungai. Jahat ya, ngerjain anak kecil, ujar Mama menjewer telinga Mas Raffi. Tentu saja aku malah tertawa melihat itu. Ku ajak Citra masuk ke dalam rumah dengan menuntun tangannya. Kami semua duduk di sofa ruang tamu dengan Citra yang tidak mau jauh dariku. Ibunya siapa, nempelnya ke siapa. Tutur Mas Raffi mencubit pipi Citra yang tengah memeluk tubuhku. Pak, ini mau disimpan di mana? Tanya Pak Tarmin yang membawa barang dari bagasi mobil. Ke dapur saja, Pak. Pak Tarmin mengangguk paham setelah mendapatkan jawaban dari Mas Raffi. Semua bawaan sudah dikeluarkan dari dalam mobil, termasuk kelomang yang jadi oleh-oleh untuk Citra. Anak itu kembali diam, kembali ceria saat melihat banyaknya kelomang yang aku bawa. Saat Citra anteng dengan hewan kecil itu, Mama menyuruhku untuk istirahat karena memang perjalanan yang kutempuh sangat melelahkan. Gak makan dulu, Rah. Dari tadi tidak makan, nanti sakit, ujar Mas Raffi yang melihatku sudah terkapar di atas tempat tidur. Tidak mau, Mas, capek, kataku bergumam. Ya sudah, tidur saja. Bentar, aku kunci dulu pintunya. Aku mengangkat kepala sedikit melihat Mas Raffi yang berjalan ke arah pintu. Suara kunci terdengar, lalu suamiku kembali dan merebahkan diri di sampingku. Kenapa dikunci, Mas? Tanyaku. Biar tidak diganggu Citra. Kalau dia datang bawa kelomang, bisa berabe kita. Aku hanya terkekeh mendengar ucapan Mas Raffi. Ku rapatkan tubuhku hingga tidak memiliki jarak antara aku dan dia. Perlahan mataku terpejam dengan tangan yang melingkar ke perut suamiku itu. Tante, katanya kelomangnya mau diwarnain. Kapan? Aku yang tengah mengupas buah mengalihkan pandanganku kepada anak kecil yang duduk di sampingku. Di tangannya ada kue yang sedang dia makan. Nanti ya Citra, Tante belum punya catnya. Nanti kita beli cat untuk mewarnainya. Cici punya cat warna untuk melukis kan? Bukan Cici, sayang. Itu tidak akan menempel di cangkang kelomang. Kita harus pakai cat pilok biar warnanya tahan lama, ujarku menjelaskan. Citra hanya manggut-manggut. Namun dia terus merengek memintaku untuk segera membeli cat warna. Tubuhku masih terasa lelah, malah semakin lelah.
dengan rengekan Citra. Sedangkan di rumah sekarang hanya ada aku dan Citra. Mama dan Papa, mereka sedang pergi ke acara rekan Papa. Mas Raffi, dia masih tidur karena sangat kelelahan. Tante, ayo beli cat warna. Rengeknya lagi semakin tidak terkendali. Bibi minta tolong belikan cat pilok ke warung ya. Citra tidak mau diem nih, ucapku meminta tolong. Bi Marni pun pergi membeli barang yang aku sebutkan tadi. Namun tidak berapa lama dia kembali dengan tangan kosong. Cat yang aku mau tidak ada di warung. Aku mengembuskan nafas kasar. Kalau sudah begini, mau tidak mau, aku harus pergi keluar dari perumahan. Ya udah, panggil Pak Tarmin bilang kalau Cici mau pergi sama tante, ucapku membuat anak itu kegirangan. Pukul 5 sore, aku pergi ke toko yang menyediakan alat-alat lukis, membeli cat tub, cat pilok, lengkap dengan beberapa kuas kecil serta tempat catnya. Sudah ya, kita pulang. Bentar tante, Cici mau makan itu. Telunjuk Citra mengarah pada makanan gula-gula yang tidak jauh dari toko. Meskipun lelah, aku mengabulkan keinginan Citra memesan gula-gula sembari duduk di kursi panjang yang berada di depan toko. Raya, aku mendongak melihat orang yang memanggil namaku. Arga. Hai Rah, sedang apa? Tanyanya. Ini sedang nunggu arum manis, kataku. Rah, bisa bicara sebentar gak? Aku mengerutkan kening. Sebenarnya aku sudah tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Aku takut nanti akan terjadi salah paham. Maaf gak, tidak bisa. Aku harus pulang. Sebentar saja. Aku ingin menjelajahi sesuatu padamu. Ini ada kaitannya dengan wanita masa lalu suamimu. Aku melihat wajah Arga tanpa berkedip. Apa yang dia tahu tentang suamiku? Sebentar saja. Ini untuk yang terakhir kali, ujarnya lagi, membuatku semakin bingung. Jika ikut dengannya, aku salah. Jika tidak, aku penasaran. Dan akhirnya, rasa penasaranku membuatku menerima tawaran Arga. Aku mengikuti dia setelah mengambil gula-gula yang tadi aku pesan. Silaturahmi duduk, ujar Arga, menunjuk kursi di depannya. Aku pun duduk, lalu melirik Citra yang masih anteng dengan gula-gula di tangannya. Begini Ra, aku mau minta maaf sama kamu. Waktu itu aku pernah berkata yang mungkin membuat kamu tidak nyaman, ujar Arga membuka percakapan. Perkataan yang mana? Sepertinya aku tidak ingat, ucapku. Perkataan yang waktu aku ucapkan di minimarket, yang aku bilang bahwa kamu harus hati-hati dan tidak terlalu percaya kepada pasanganmu. Ingat, aku mengangguk. Sebenarnya waktu itu aku disuruh orang lain untuk mengikuti kalian dan berkata seperti itu untuk membuat kalian bertengkar. Aku mengerutkan kening, tidak percaya dengan ucapan yang keluar dari bibir pria di depanku itu. Kamu serius? Tanyaku. Sangat serius. Nama wanita itu Malika. Aku tidak tahu. Dia tahu dari mana kalau aku adalah mantan pacarmu, hingga akhirnya dia menghubungiku secara pribadi dan menawarkan kerjasama. Kerjasama untuk menghancurkan pernikahanku, tanyaku mulai emosi. Ya, aku yang memang masih mencintaimu, aku yang memang masih mengharapkan kamu menjadi hilang akal dan langsung mengatakan iya waktu itu. Tapi akhirnya aku menyesal. Kata-kata Raffi yang membuatku berpikir ulang dengan tindakan yang aku lakukan. Aku tidak mau karirku hancur hanya karena attitude yang tidak baik. Maaf, aku bodoh. Aku memundurkan punggungku hingga mengenai sandaran kursi. Aku tidak percaya jika Arka sengaja melakukan itu untuk menghancurkan rumah tanggaku yang baru saja seumur jagung.
Tolong maafkan aku. Aku tidak akan mengulangi hal itu. Aku minta maaf, ucapnya lagi dengan wajah penyesalan. Sulit untuk dipercaya, perasaan bisa membuat otak manusia tidak berpikir jernih. Aku mengangguk dengan lemah. Meskipun aku kecewa dengan pria bergelar dokter itu, tapi aku hargai kejujuran dia dan keberanian dia untuk meminta maaf. Makasih, Rah. Silakan diminum dulu, ujar Arga menggeser satu gelas berisikan jus alpukat padaku. Maaf, kataku saat tidak sengaja jari-jariku menyentuh tangan milik Arga. Afi, teriakan serta telunjuk Citra membuatku mengedarkan pandangan pada orang yang dia panggil. Tubuhku membeku seketika saat mata ini melihat suamiku berdiri di belakang Arga. Ia menatapku dengan kedua tangan dilipat di dada. Aku benci situasi ini. Mas Raffi melihatku bersama mantan kekasihku. Apa yang harus aku jelaskan? Akankah dia mau mendengarkan penjelasan dariku? Pulang, satu kata yang diucapkan Mas Raffi membuat tanganku semakin dingin. Bersambung.